Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan menjelaskan bahwa semua jenazah baik muslim maupun non-muslim ketika dikuburkan maka akan didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir. Ia akan diinterogasi perihal ketuhanan, kenabian, kitab suci, dan lain sebagainya di dalam kuburnya. Bagi orang-orang yang beriman, ia akan bisa menjawab dengan benar apa yang ditanyakan kepadanya, sehingga setelah itu ia akan mendapatkan nikmat. Sedangkan bagi orang-orang yang kafir, tidak dapat baginya menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan kepadanya, sehingga setelah itu azablah yang ia akan dapatkan. Akan tetapi tahukah kalian, ternyata ada orang-orang yang akan terbebas dari interogasi di alam kubur berkat amalan khusus yang mereka lakukan semasa di dunia. Lantas, siapakah orang-orang yang akan terbebas dari interogasi di alam kubur itu? Benarkah orang-orang yang terbebas dari interogasi ini tidak akan mendapatkan siksa kubur? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, meski terdapat ketentuan yang menjelaskan bahwa setiap jenazah yang baru dikuburkan akan diinterogasi oleh kedua malaikat mungkar dan nakir, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah memberikan karunia-Nya bagi mereka yang dikecualikan, sehingga mereka akan terbebas dari interogasi di alam kubur. Orang-orang yang terbebas dari interogasi malaikat ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah. Dalam kitab itu dijelaskan, mereka akan diinterogasi tentang Tuhan, agama, dan nabi mereka setelah dimakamkan di kubur atau tempat tetap mereka kecuali sekelompok orang tertentu, sehingga mereka tidak diinterogasi. Mereka yang dikecualikan adalah mereka yang mati syahid, mereka yang berjaga di perbatasan musuh sehari semalam di jalan Allah, mereka yang meninggal di hari atau malam Jumat. Malam Jumat terhitung sejak tergelincirnya matahari sesaat sebelum zuhur pada hari Kamis. Mereka yang melazimkan surat Al-Mulk pada setiap malam sejak ia mengetahuinya. Tidak masalah meninggalkan amalan Al-Mulk pada malam tertentu karena uzur. Dan mereka yang mati karena sakit perut, yaitu mereka yang di perutnya terdapat cairan kuning. Penjelasan tentang orang-orang yang terbebas dari interogasi malaikat di alam kubur ini juga dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Pertanyaan atau interogasi malaikat mungkar dan nakir berlaku bagi mereka yang telah dewasa dengan baligh sebagai ukuran minimalnya. Hal itu karena orang yang belum baligh dianggap belum mampu membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Oleh sebab itu, orang yang belum baligh tidak dihukumi syariat. Orang-orang yang meninggal belum mencapai usia baligh, maka ia tidak terkena interogasi malaikat mungkar dan nakir. Keterangan tentang hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Busyrul Karim karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asin. Pertanyaan malaikat di alam kubur berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, siddiqin, penjaga di perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan surat Al-Mulk, atau hamim as-sajadah setiap malam, mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat di hari Jumat. Orang-orang yang tidak diinterogasi malaikat berarti ia tidak terkena siksa kubur. Setiap orang mukmin meski pelaku maksiat akan ditunjuki untuk menjawab meski tergagap.
Gambaran mengenai bagaimana kelak setiap mayit akan ditanyai malaikat di alam kubur sudah pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia menceritakan kepada mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh jika seseorang telah diletakkan di kuburnya, lalu para sahabatnya telah berpaling darinya, di mana ia masih mendengar suara jejak sandal mereka, kedua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu berkata kepadanya, 'Apa yang pernah kau katakan tentang laki-laki yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?' Jika ia adalah seorang mukmin, maka ia akan menjawab, 'Aku bersaksi, sungguh ia hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Keduanya akan berkata kepadanya, 'Lihatlah, Allah telah mengganti tempat dudukmu dari api neraka menjadi surga.' Ia pun diperlihatkan kepada kedua tempat duduk itu. Qatadah berkata, ia menyebutkan kepada kami bahwa ia kemudian dilapangkan kuburnya, lalu kembali meneruskan hadis sahabat Anas bin Malik. Tetapi jika ia adalah orang munafik atau kafir, ia akan ditanya juga, 'Apa yang pernah kau katakan terkait laki-laki ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam?' Maka ia akan menjawab, 'Aku tidak tahu. Aku ucapkan apa yang dikatakan orang-orang saja.' Kedua malaikat itu bertanya kembali, 'Apakah engkau tidak mengerti atau tidak membaca?' Ia kemudian dipukul sekali dengan gada besi. Ia menjerit sekeras-kerasnya. Siapapun yang ada di sekitarnya mendengar jerit kesakitan tersebut kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasai. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah penjelasan mengenai orang-orang yang akan terbebas dari interogasi malaikat di alam kubur. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang yang berjaga di perbatasan musuh sehari semalam di jalan Allah, orang yang meninggal di hari atau malam Jumat, orang yang melazimkan surat Al-Mulk pada setiap malam, dan orang yang mati karena sakit perut. Orang-orang yang mendapatkan pengecualian sebagai orang yang kelak ketika wafat tidak akan diinterogasi oleh malaikat mungkar dan nakir, sudah pasti mereka tidak akan mendapatkan azab di alam kubur. Sungguh sangat beruntungnya orang-orang ini, karena sahabat Utsman bin Affan pernah berkata, barang siapa yang selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah untuk mereka lalui, sebagaimana dijelaskan pula dalam sebuah hadis. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya atau alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi berkata lagi, aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun, melainkan pemandangan di alam kubur. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.